wanna slap. I need a drink. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Kembali lagi bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran fisika kita kali ini. Bapak lanjutkan belajar kita tentang torsi ya. Jadi selanjutnya tentang penerapan dari torsi atau momen gaya itu sendiri. Nah selain itu juga Bapak akan ajarkan tentang apa sih yang dimaksud dengan kesetimbangan benda tegar. Silahkan kalian perhatikan dengan baik. Oke, dalam menyelesaikan kasus terkait penerapan dari torsi atau momen gaya, maka Bapak akan kembali mengingatkan kalian terkait hubungan antara momen inersia dan momen gaya. Oke, kembali Bapak ingatkan rumus dari tau atau momen gaya adalah I dikali alfa, di mana I adalah momen inersia, sementara alfa adalah percepatan sudutnya. Nah, alfa di sini juga bisa dicari dengan A kuadrat dibagi R, di mana A adalah percepatan linearnya, sementara R adalah jarak gaya dari poros putarnya. Misalkan contoh ya, sebuah katrol bentuknya silinder pejal dengan massa M 4 kg ditarik dengan gaya F hingga berotasi dengan percepatan sudut sebesar 5 rad per sekon kuadrat. Nah, dalam hal ini kita gunakan momen inersia katrol adalah setengah mr kuadrat, I-nya setengah mr kuadrat ya. Jadi tau bisa kita cari dengan tau sama dengan I dikali alfa, di mana tau itu adalah momen gayanya bisa kita ganti dengan F kali R, sama dengan I kita ganti dengan setengah mr kuadrat karena itu momen inersia katrol ya, biasanya silinder pejal seperti itu, setengah mr kuadrat dikali dengan alfa. Nah di sana ada F dikali R, sementara di sebelah kanan ada mr kuadrat. Nah antara R itu bisa kalian coret ya, sehingga sisa di kiri itu tinggal F. Jadi F sama dengan setengah, M-nya kita masukkan 4 kg, R-nya kita ganti dengan 0,2 meter ya, karena tadi jari-jari katrol 20 cm, jadikan meter jadi 0,2 meter, dikali dengan alfa percepatan sudutnya, langsung kalian dikasih 5 rad per sekon kuadrat tadi ya, dikali 5, sehingga dapat gaya hingga dia berotasi sebesar 2 Newton. Oke, itu Bapak berikan sedikit penjelasan tentang contoh soal penerapan momen gaya pada katrol ya. Nah, agar kalian lebih paham, Bapak akan berikan tambahan soal lagi berupa pembahasan ya tentang katrol juga, namun di sini digunakan pada bidang miring. Silahkan kalian simak dan perhatikan dengan baik. Dua buah balok M1 sama dengan 2 kg dan M2 sama dengan 3 kg dihubungkan dengan tali oleh katrol silinder pejal yang masanya 2 kg. Balok 1 diletakkan pada bidang miring licin yang membentuk sudut 37 derajat terhadap horizontal seperti pada gambar. Tentukan besar tegangan tali pada masing-masing benda. Perhatikan diagram gaya-gaya yang bekerja pada sistem katrol. Pada benda 1, gaya yang berpengaruh terhadap gerakan benda adalah gaya W1X. W1X sama dengan W1 sin 37 derajat, sama dengan M1 kali G kali 3/5. Sama dengan 2 kali 10 kali 3/5. 10 dan 5 dicoret, sama-sama dibagi 5. Hasil akhirnya sama dengan 12 Newton. Pada benda 2, W2 sama dengan M2 kali G, sama dengan 3 kali 10, sama dengan 30 Newton. Karena W2 lebih besar W1X, maka benda 1 bergerak ke atas, benda 2 bergerak ke bawah, dan katrol berputar ke kanan atau searah jarum jam. Selanjutnya, tinjau benda 1. Sigma F sama dengan M1 kali A. T1 min W1X sama dengan M1 kali A. T1 min 12 sama dengan 2A. T1 sama dengan 2A plus 12. Ini adalah persamaan 1. Tinjau benda 2. Sigma F sama dengan M2 kali A. W2 min T2 sama dengan M2 kali A. 30 min T2 sama dengan 3A. T2 sama dengan 30 min 3A. Ini adalah persamaan 2. Tinjau katrol. Sigma tau sama dengan I kali alfa. T2 kali R min T1 kali R sama dengan setengah kali massa katrol kali R kuadrat kali A per R. R-nya kecoret semua, didapat T2 min T1 sama dengan setengah kali 2 kali A. T2 min T1 sama dengan A. Ini adalah persamaan 3. Selanjutnya, substitusi persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3. Didapat
T2 min T1 sama dengan A. 30 min 3A min 2A plus 12 sama dengan A. 18 min 5A sama dengan A. 18 sama dengan 6A. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nilai A dimasukkan ke persamaan 1, didapat T1 sama dengan 2A plus 12 sama dengan 2 kali 3 plus 12 sama dengan 18 Newton. Nilai A dimasukkan ke persamaan 2, didapat T2 sama dengan 30 min 3A sama dengan 30 min 3 kali 3 sama dengan 21 Newton. Itu tadi terkait penjelasan atau pembahasan penerapan atau aplikasi dari momen gaya ya. Itu pada katrol atau pada katrol yang digunakan pada bidang miring juga ya. Semoga itu bisa memberikan kalian pemahaman yang cukup jelas. Namun jika memang belum paham, silahkan bisa diskusikan dengan Bapak atau bisa konsultasikan via WA di saya nanti. Untuk selanjutnya, Bapak lanjutkan tentang kesetimbangan benda tegak. Pernah nggak kalian melihat sebuah alat berat namanya crane? Mengapa sih beban pada crane itu diletakkan di ujung atau di pinggir atau di sisi ya? Tapi ternyata crane itu tetap dalam keadaan seimbang. Nah, yang menyebabkan crane masih tetap dalam keadaan seimbang itu adalah karena gaya-gaya yang bekerja dan momen gaya yang bekerja itu sama dengan nol semuanya. Jadi itu kembali ke hukum 1 Newton kembali ya. Secara matematis, sigma F dan sigma tau-nya harus 0, baik itu sigma Fx maupun sigma Fy-nya. Begitu pula pada crane, faktor yang mempengaruhi keseimbangan adalah gaya-gaya yang bekerja padanya serta jarak pengangkat beban terhadap titik tumpu. Nah, bagaimana sih cara perhitungan atau analisa dari gaya-gaya bekerja atau momen gaya bekerja pada benda tegar yang dalam keadaan seimbang ya? Silakan, ini Bapak berikan sebuah contoh soal, bisa kalian pelajari dengan baik sebagai bekal kalian untuk nanti diskusi dalam kelompok. Batang homogen AB dengan berat 10 Newton, pada ujung batang digantung beban seperti pada gambar di bawah. Jika sistem di atas dalam keadaan seimbang, maka besar tegangan talinya adalah berapa? Nah, Sobat Fisika, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Oke, kita bahas bersama-sama. Langkah pertama sebelum kita mengerjakan soal ini, kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, di sini karena batang AB dia memiliki berat, maka dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu WB sama dengan 10 Newton. Kemudian di ujung B dia diberi beban. Beban B dia memiliki gaya berat W sama dengan 20 Newton. Kemudian di situ ada gaya tegangan tali yang juga bekerja di titik B. Nah, lalu seperti apa? Nah, oke. Setelah kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada batang AB, langkah berikutnya kita tentukan titik poros, titik yang mau kita anggap sebagai poros. Sebenarnya untuk menentukan titiknya itu bebas, terserah mau di mana. Cuman saya sarankan untuk memilih poros itu jangan pada titik yang ditanyakan gayanya. Nah, pada sistem ini yang ditanyakan kan gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini dia bekerja di titik B, maka jangan pilih titik B sebagai porosnya. Jadi kita pilih titik A ini sebagai porosnya. Atau dari sistem ini bisa nih kita gambarkan jadi seperti ini. Oke, porosnya di sini di titik A, kemudian di sini ada kita anggap WB yaitu adalah F1, kemudian gaya dari bebannya itu kita anggap F2 dan gaya tegangan talinya kita anggap F3. Oke. Nah, kita ingat lagi, untuk syarat seimbang itu sigma tau harus sama dengan 0. Nah, sekarang kalau porosnya di sini F1 dia narik batangnya ini dia ditarik ke bawah, maka batangnya pasti akan berputar searah dengan jarum jam. Oh, berarti tau 1 nilainya positif. Jadi untuk mencari sigma tau-nya sama dengan sigma tau 1, kemudian ini tau 2-nya kita lihat dari F2. F2 dia narik batangnya ke bawah gini, maka batang ini kalau porosnya di titik A, batang ini akan berotasi searah dengan jarum jam. Jadi tau 2 juga nilainya positif. Jadi sigma tau-nya sama dengan tau 1 tambah tau 2, kemudian tau 3 di sini. Kalau porosnya di sini ini F3 atau T-nya dia narik batangnya ke atas ini, maka batang ini dia akan berotasi berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti tau 3 nilainya negatif. Jadi sigma tau-nya sama dengan tau 1 tambah tau 2 dikurangi tau 3 harus sama dengan 0. Nah, ingat tau momen gaya tau 1 berarti kan sama dengan F1 kali F1. Tau 2 F2 kali R2. Nah, tau 3 karena
karena dia membentuk sudut 30, maka 03 nilainya adalah R3 sin 30. Nah, ini harus sama dengan 0 agar sistem ini dalam keadaan seimbang. Nah, F1 kan sama dengan WB ini, sama dengan 10 Newton. Jarak WB dari poros berapa? Kan ini panjangnya kan AB 40 cm. WB atau gaya berat dari batangnya kan tepat di tengah-tengahnya. Jadi jarak dari A sampai ke WB kan 20 cm nih, atau 0,2 cm. Jadi F1 kali R1 10 dikali 0,2 ditambah F2 nya 20 dikali. Nah, F2 kan dia bekerjanya di titik B ini, jaraknya dari poros kan 40 cm atau 0,4 dikurangi T dikali 0,4 dikali sin 30 itu setengah, sama dengan 0. Nah, 10 kali 0,2 kan 2, kemudian 20 dikali 0,4 kan 8, dikurangi T kali 0,4 kali setengah kan 0,2. 0,2 T sama dengan 0. Di 2 tambah 8 kan 10. 10 min 0,2 T itu sama dengan 0. Jadi 10 sama dengan min 2 T nya kita pindah ke kanan jadi 0,2 T, atau T sama dengan 10 dibagi 0,2 ya, nilainya sama dengan berapa nih? 10 dibagi 0,2 ya 50 Newton. Jadi jawabannya adalah yang E. Tuh. Demikianlah penjelasan Bapak terkait torsi dan keseimbangan benda tegar. Semoga bermanfaat untuk kalian dan ini sebagai bahan agar kalian lancar diskusinya nanti pada saat membahas LKS yang Bapak berikan. Akhir kata Bapak aturkan para tadi. Santi, 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 Om.